Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bainur Amalina. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video UAS Pragmatik kali ini, saya akan membahas salah satu konsep kunci dalam pragmatik, yaitu deeksis, berdasarkan pandangan dari George Yule. Sebelum masuk ke penjelasan teorinya, mari kita pahami dulu bahwa pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna bahasa dalam konteks. Salah satu fokus pragmatik adalah bagaimana makna sebuah ujaran tidak hanya tergantung pada struktur kalimat, tetapi juga tergantung pada siapa yang berbicara, pada siapa, kapan, dan dalam situasi seperti apa. Baik, kita ke penjelasan teori atau konsep. Apa itu deeksis? Nah, menurut George Yule dalam bukunya yang berjudul Pragmatics 1996, istilah deeksis berasal dari bahasa Yunani, deektikos, yang berarti menunjuk atau menunjukkan. Dalam konteks linguistik, deeksis merujuk pada kata atau frasa yang maknanya tidak tetap karena bergantung pada konteks penggunaan. Contohnya, kalau saya bilang, "Saya di sini sekarang," maka makna dari saya, di sini, dan sekarang akan berubah tergantung siapa yang berbicara, di mana mereka berbicara, dan kapan mereka berbicara. George Yule mengklasifikasikan deeksis menjadi 5 jenis utama, yaitu yang pertama ada deeksis persona. Deeksis persona ini menunjuk pada orang atau pelaku dalam komunikasi. Contohnya, saya, kamu, mereka. Contohnya, saya sedang membaca. Siapa saya itu? Nah, siapa saya tergantung siapa yang mengucapkan kalimat itu. Yang kedua yaitu deeksis waktu. Deeksis waktu ini tentu saja menunjuk pada waktu dalam komunikasi. Contohnya, kemarin, sekarang, besok, nanti. Nah, contoh kalimatnya misalnya, aku akan datang besok. Nah, besok hanya punya makna jika kita tahu tanggal hari ini. Misalnya sekarang tanggal 28. Besok aku akan datang besok. Nah, besok itu apa? Apakah tanggal 29 atau tanggal setelahnya? Yang ketiga yaitu deeksis tempat. Nah, deeksis tempat tentu saja menunjuk pada tempat. Contohnya di sini, di sana, ke situ. Nah, misalnya contoh kalimatnya, tolong letakkan bukunya di sana. Di mana sana itu? Nah, sana itu tergantung konteks lokasi yang dimaksud. Selanjutnya yaitu deeksis wacana. Deeksis wacana ini menunjuk pada bagian lain dalam ujaran atau teks. Contohnya seperti yang saya katakan tadi. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Ataupun poin berikutnya ini. Nah, biasanya itu digunakan untuk mengarahkan pendengar pada bagian teks atau pembicaraan. Yang terakhir adalah deeksis sosial. Nah, deeksis sosial itu menunjukkan hubungan sosial antara penutur dan lawan tutur. Contoh, penggunaan kata Anda misalnya sebagai bentuk formal dan kamu sebagai bentuk informal. Contoh, ketika kita berkomunikasi dengan dosen, mungkin kita akan menggunakan kata-kata yang formal untuk berkomunikasi dengan dosen sebagai bentuk rasa penghormatan kita karena dosen memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada kita. Selanjutnya yaitu fenomena bahasa. Nah, fenomena bahasa yang sering terjadi dalam kehidupan nyata penggunaan deeksis ini adalah deeksis sangat sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap kalimat yang kita ucapkan mengandung unsur deeksis. Nah, berikut beberapa contoh ya. Yang pertama misalnya kita sedang berada di ruang kelas. Misalnya kita sedang berada di ruang kelas, nah dosen berkata, kita lanjutkan minggu depan. Kata kita dan minggu depan hanya bisa dipahami jika kita tahu. Misalnya sekarang kita di ruang kelas. Kita di ruang kelas. Nah, dosen berkata, kita lanjutkan minggu depan. Ya, kita lanjutkan minggu depan. Nah, kata kita dan minggu depan hanya bisa dipahami jika tahu siapa kita dan kapan hari ini. Misalnya sekarang di kelas B dalam mata kuliah pragmatik, misalnya dosennya Pak Andra bilang,
kita lanjutkan minggu depannya. Kita itu adalah kelas B itu sendiri, dan minggu depan tentu hari yang sama seperti hari sekarang. Misalnya jadwalnya hari Rabu. Terus Pak Andra bilang, kita lanjutkan minggu depan. Tentu hari Rabu di minggu depannya. Itu maksudnya. Nah, kalau di dalam pesan teks, misalnya teman kita mengirimkan kita pesan, aku sudah di sini. Nah, tanpa informasi tambahan, kamu tahu di sini itu di mana maksudnya. Terus kalau di media sosial biasanya di postingan, misalnya teman kita mengirimkan kita link postingan-postingan yang lucu, terus dia bilang postingan ini lucu gitu. Postingan ini lucu banget. Kata ini menunjukkan pada postingan tertentu tergantung konteks, misalnya apa yang dia kirim gitu. Dan seperti itulah contoh fenomena yang sering terjadi di kehidupan nyata. Nah, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa dieksis adalah unsur penting untuk menyampaikan makna secara tepat dalam kita berkomunikasi. Dalam penggunaan dieksis ini ada beberapa masalah yang sering muncul, terutama jika konteks tidak disampaikan secara jelas. Masalah-masalah tersebut misalnya antara lain ada ambiguitas makna. Nah, jika lawan bicara tidak tahu siapa yang dimaksud dengan dia di sini atau besok, maka makna ujaran menjadi tidak jelas, kabur. Itu permasalahan yang sering terjadi. Yang kedua yaitu kesalahpahaman dalam percakapan daring atau tertulis. Misalnya chat tanpa penjelasan waktu atau tempat. Aku tunggu di sana ya. Di sana apa? Tanpa informasi tambahan. Kalimat itu tidak ada makna, tidak bermakna tanpa kita menaruh konteks yang dimaksud. Nah, itu permasalahan kedua kalau kita berada di percakapan dalam jaringan. Yang ketiga itu ada perbedaan budaya dan bahasa. Mungkin kita mempunyai teman dari Malaysia mungkin yang hampir sama menggunakan bahasa Melayu mungkin. Nah, dalam beberapa budaya memang penggunaan dieksis sosial seperti kata sapaan bisa menimbulkan kesalahan. Misalnya dalam bahasa Jepang atau Korea, tingkat kesopanan sangat menentukan bentuk sapaan itu sendiri. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi masalah-masalah itu? Tentu saja kita beralih ke solusi. Nah, solusi dalam mengatasi masalah-masalah dieksis tersebut. Nah, ada beberapa cara nih untuk mengatasi kesalahan atau ambiguitas dalam penggunaan dieksis. Yang pertama, tentu kita harus menjelaskan konteks secara jelas. Nah, kita harus menggunakan informasi tambahan seperti nama tempat, waktu, atau orang yang kita maksud agar pendengar tahu maksud apa yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu menghindari kata dieksis dalam situasi resmi. Dalam surat resmi atau pengumuman lebih baik menggunakan keterangan lengkap daripada di sini atau besok. Yang ketiga itu meningkatkan literasi pragmatik, tentu saja ya. Siswa atau pembelajar bahasa perlu diberi latihan mengenali dan menggunakan dieksis secara tepat. Yang keempat yaitu menggunakan media visual seperti ini. Menggunakan media visual dalam komunikasi daring, penggunaan foto, maps, atau emoji bisa membantu menjelaskan konteks bagaimana mungkin apa yang kita maksud di dalam percakapan kita. Nah, kita sudah berada di penghujung penjelasan. Baik. Yang terakhir yaitu saya akan menyimpulkan. Nah, dari pembahasan tadi itu kita dapat menyimpulkan bahwa dieksis adalah bagian penting dalam komunikasi yang menunjuk pada orang, pada waktu, tempat, wacana, dan hubungan sosial. Menurut George Yule, tanpa pemahaman konteks, dieksis bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Oleh karena itu, memahami jenis-jenis dieksis dan cara menggunakannya sangat penting, terutama dalam dunia pendidikan dan komunikasi antar budaya. Sebagai calon pendidik bahasa, kita harus peka terhadap makna-makna dieksis agar mampu menyampaikan pesan-pesan secara efektif. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga materi yang saya sampaikan tentang dieksis berdasarkan teori George Yule dapat bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.